Kali ini gue dikirimin sebuah lighting video profesional yang ganteng banget dari brand Kosta yang super terang juga. Dan kita juga nyobain sebuah light modifier mereka, softbox yang value-nya gue rasa cukup menarik buat dipertimbangkan. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas lighting video LED profesional dari brand Kosta dengan nama Kosta Illuma 150. Dan buat yang nggak tahu, brand Kosta sendiri udah sering banget main ke channel SM Media dengan produk yang racun abis gitu ya. Kita udah pernah coba LED panel mereka yang kecil, RGB, lalu mic wirelessnya juga itu peminatnya gokil banget. Sekarang yang komen-komen di video tersebut pada bilang barangnya goib. Dan tak terkecuali juga lighting yang satu ini, karena ini bener-bener racun banget. Dia dibanderol dengan harga 2 juta rupiah. Memang bukan harga yang bener-bener budget banget, tapi sebenarnya cukup masuk akal, wajar, karena dia memang ditujukan untuk produksi yang levelnya itu mid sampai profesional. Emang ini lighting yang segmentasinya diciptakan untuk pengguna profesional. Jadi untuk harganya aja di ranah profesional, biasanya harga 2 juta tersebut masih bermain di lighting-lighting 80 sampai 100 watt paling ya. Bahkan 60 watt pun itu terakhir-terakhir beberapa tahun lalu bermain di ranah harga tersebut juga. Cuman sekarang di 80 sampai 100 watt. Lighting ini itu udah menggunakan rated power maksimumnya itu di 150 watt. Jadi gokil banget. Dan mungkin kita harus bahas juga soal kualitas cahayanya, karena itu yang akan membedakan juga dari lighting yang mungkin belum begitu profesional dengan lighting profesional kayak Kosta Illuma ini. Pertama dari segi fisik dulu, kalian bisa lihat ya, kalau dia bentuknya itu modern banget. Cakep, bener-bener nggak kelihatan murahan. Untuk build quality-nya sih dia sebenarnya masih didominasi plastik ABS padat. Tapi memang nggak cuma padat ya, gue bisa lihat juga kalau panel dari si plastik ABS-nya ini dia lumayan tebel juga. Jadi itu membuatnya bakal cukup awet kalau kita pakai dalam kurun waktu yang cukup lama. Dan gue harus appreciate banget karena desainnya di sini bener-bener nggak kelihatan murahan gitu ya. Bener-bener kelihatan cakep banget. Sama dia di dalamnya udah dilengkapi juga dengan active cooling, dan kalau misalkan kita nyalain lightingnya, dia kipasnya langsung nyala, dan dia termasuk yang cukup sunyi sebenarnya. Walaupun ada active cooling, tapi mungkin heat spreadernya atau heatsinknya itu lumayan gede juga, jadi dia nggak perlu pergerakan kipasnya yang terlalu bising, dan di penggunaan kita dia lumayan sunyi walaupun posisinya cukup dekat. Dan dia untuk bagian si stand-nya ini atau bagian ya lehernya ini juga cukup menarik karena dia membawa lobang untuk masangin umbrella gitu. Jadi kalau misalkan kalian belum bisa beli modifier yang mahal-mahal gitu ya, kayak softbox dan lain sebagainya yang pakai mounting bowen, kita bisa sesimpel pakai umbrella gitu. Kita pasangin ke sini dan kita mendapatkan light yang sangat bagus di video kita. Setelah gue coba lightingnya, gue juga bisa bilang kalau cahaya yang di output dari lighting ini itu sesuai dengan rated powernya gitu ya. Dia bener-bener terang banget. Bahkan ketika kita tes side by side, dia bisa diadu dengan lighting Aputure Amaran 200X gua. Cuman memang perbedaannya 200X ini kan dia bicolor gitu ya, dan dia harganya itu di 5 jutaan. Mungkin akan lebih fair kalau kita bandingkannya dengan Amaran 200D, tapi ya itu pun harganya si 200D 4 jutaan. Jadi dengan harga 2 jutaan sebenarnya lighting Kosta Illuma ini masih cukup bersaing. Warna sendiri juga oke banget, walaupun dia cuma satu warna ya, dia nggak ada fitur bicolor, tapi dia punya akurasi yang gua rasa lumayan tinggi. Kalau di atas kertas, speknya itu dia mengklaim dia punya CRI dan TLCI di 95+. Dan untuk spek di atas kertas seperti itu sebenarnya udah lumayan menjanjikan. Tapi cukup identik dengan beberapa lighting yang udah kita tes sebelumnya. Cuman, di sini gua ngerasain kalau dia punya kualitas warna yang lebih akurat. Karena yang kita lihat, biasanya untuk lighting-lighting dengan klaim 95+ untuk CRI dan TLCI-nya, biasanya mereka masih punya warna yang agak shifting ke hijau dikit. Dan yang gua rasain di sini, itu dia tidak ada shifting warna ke hijau maupun magenta gitu ya. Kita udah coba dia buat dibandingin juga dengan lighting Amaran kita, dan dia nggak ada color shifting ke warna hijau. Paling nggak di mata gue itu tidak notice sama sekali ada color shifting ke warna hijau, dan itu membuatnya patut untuk di-appreciate gitu, karena dia bisa menengahi, bukan menengahi ya, bisa mengimbangi kualitas cahaya atau color render yang dikeluarkan oleh Aputure Amaran.
Dia juga bisa connect ke aplikasi via koneksi Bluetooth, dan untuk aplikasinya sendiri sebenarnya kontrolnya nggak begitu banyak ya, karena sayangnya dia belum membawa efek-efek animasi cahaya. Cuman buat ngaturnya sih ya dia straight to the point aja, konekinnya juga gampang, cuman ya kita bisa ngatur intensitasnya sama nyalain matiin lightingnya aja. Tapi sebenarnya dengan aplikasi tersebut dia ada voice control juga, bisa via suara, cuman masih bahasa Inggris dan yang kita coba itu rasanya belum terlalu intuitif, jadi ya ujung-ujungnya lebih enak kita kontrol seperti biasa aja gitu dengan tap-tap di layar screen handphone kita. Turn off. Nah, sama dia sebenarnya bisa dikontrol pakai remote juga, dan remote-nya itu menggunakan koneksi Bluetooth juga kayaknya ya. Untuk remote-nya sendiri sih koneksinya otomatis lebih gampang lagi gitu, lebih simpel. Cuman sayangnya remote-nya ini yang kita dapat dia masih ada tulisan-tulisan dengan bahasa China gitu ya. Agak disayangkan karena sebenarnya desain dari si remote-nya ini udah kelihatan minimalis banget, ngimbangin desain dari si lighting-nya. Cuman ya itu masih ada sedikit teks-teks tulisan bahasa Cina yang membuatnya jadi terlihat kurang estetik. Tapi untuk penggunaan juga sama, dia bisa buat ngatur intensitas sama nyalain atau matiin si lightingnya ini. Oh ya, sekalian ngetes lightingnya ini, gue juga dikirimin buat ngetes softbox-nya mereka yang namanya itu adalah SBP90. Yang sesuai dengan namanya, dia punya diameter softbox di 90 cm. Dan dia dijual dengan harga Rp1.050.000. Tapi cakep, gue suka tipenya itu bukan yang fully knockdown yang harus kita rakit kalau misalkan kita mau pakai. Dia tipenya kayak punyanya Aputure juga gitu, yang bisa kita lepas-lepasin tapi nggak full knockdown gitu. Dia jadinya ngelipet. Dan buat bukanya juga gampang, kita tinggal tarik si batang-batang dari si softboxnya ini, dan ya udah asal dia udah ngunci, dia udah terpasang dengan sempurna. Dan yang gue cukup suka, sedikit detail yang cukup gue appreciate juga, dia buat nge-unlocknya itu tiap tuasnya ukurannya lumayan gede. Karena kalau di Aputure, kita punya beberapa juga tipe Aputure di sini, dia tipe locknya itu bener-bener kecil banget. Kalau kita dorong pakai jempol tuh, kalau lagi di posisi yang lumayan keras, itu lumayan sakit gitu. Sedangkan di sini di Costa ini SBP90 itu dia lumayan gede. Sehingga ketika kita unlock, itu semuanya gampang gitu loh. Dia tuasnya lumayan enak buat kita pakai jari kita tuh lumayan simple gitu. Jadi ya itu welcome juga, menurut gue most welcome gitu ya, kemudahan yang ditawarkan oleh si softbox tersebut. Dan dia juga secara feature udah komplit. Dia punya double diffuser, dia punya inner diffuser, outer diffuser, sama dia punya grid atau honeycomb juga gitu. Jadi ya udah komplit banget. Sama buat kalau kita bawa-bawa, dia bawa carrying bag juga gitu. Jadi bisa kita simpen, kita pindah-pindah tempat syutingannya, dan ngerakitnya lagi gampang. Bukan yang full kita rakit dari awal, colok-colok batang besinya dan lain sebagainya gitu ya. Ini udah yang simple banget kayak punyanya Aputure. Bahkan tadi lebih enak karena dia tuas unlocknya itu lebih gede dan nggak nyakitin jari ketika kita pengen unlock si softboxnya. Sama dia juga punya beberapa pilihan ya. Jadi yang di kita ini tadi 90 cm, tapi kalian bisa menyesuaikan aja dengan kebutuhan produksi kalian. Preferensi masing-masing gitu, ukuran studionya kayak gimana atau looks yang pengen kalian cari seperti apa gitu. Tinggal sesuaikan aja dengan ukuran softboxnya. Overall impresi gue dari produk Costa kali ini menurut gue cukup impresif. Lightingnya kalian bisa lihat bener-bener keren banget ada di studio kalian, kelihatan modern dan profesional. Dan nggak cuma itu, dia memberikan performa atau kualitas cahaya yang bisa dibilang cukup profesional juga, sehingga gue bisa bandingin dia tuh dengan lighting-lighting yang proper kayak Aputure Amaran gitu. Jadi impresif banget. Begitu juga nyobain softboxnya tadi, itu juga value-nya lumayan menarik kalau kalian ya belum ada softbox dan pengen beli sekalian gitu ya. Tapi ya overall impresif, gue demen banget dengan produk yang hadir di studio SM Media kali ini, dan gue bisa merekomendasikannya juga buat kalian yang mungkin punya studio kecil atau ya studio yang semi profesional dan butuh lighting yang profesional juga. Oke, paling itu aja sih sedikit informasi dari gue. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.